Pengertian tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan, baik secara langsung maupun melalui pengurusnya, yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tersebut. Dalam konteks hukum pidana modern, korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sejajar dengan individu sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana oleh korporasi dapat terjadi melalui kebijakan, tindakan ataupun kelalaian dari para pengurusnya yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Tujuan utama dari perbuatan tersebut pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan bagi korporasi, meskipun hal itu dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dasar Hukum Tindak Pidana Korporasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru secara tegas mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Artinya, badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingannya, baik melalui tindakan langsung maupun kebijakan pengurusnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penuntutan korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti penyuapan, gratifikasi, atau penyalahgunaan keuangan negara. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda besar dan perampasan hasil kejahatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini, korporasi dapat dijatuhi pidana jika terbukti melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Sanksinya dapat berupa denda, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 13 Tahun 2016. Perma ini mengatur secara rinci tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Perma ini menjadi pedoman penting bagi penegak hukum agar penanganan kasus korporasi berjalan efektif dan konsisten. Tujuan pengaturan tindak pidana korporasi. 1. Memberikan efek jera terhadap korporasi yang melanggar hukum. Pengaturan ini dimaksudkan agar perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, setiap korporasi akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2. Menegakkan prinsip tanggung jawab hukum dalam dunia usaha. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi norma dan etika hukum. Penegakan hukum terhadap korporasi bertujuan menegaskan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. 3. Melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Banyak tindak pidana korporasi menimbulkan dampak luas, seperti pencemaran lingkungan atau kerugian ekonomi masyarakat. Karena itu, pengaturan hukum pidana terhadap korporasi berfungsi melindungi kepentingan publik, serta menjamin keadilan sosial. 4. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dengan adanya ancaman sanksi pidana, korporasi didorong untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab sosial atau CSR. Hal ini berperan penting dalam membangun budaya hukum dan etika bisnis yang sehat di Indonesia. Ciri-ciri tindak pidana korporasi. Dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Tindak pidana dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik secara langsung maupun melalui kebijakan perusahaan. Terjadi dalam lingkup kegiatan usaha korporasi. Perbuatan melawan hukum biasanya dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti produksi, distribusi, keuangan, atau pengelolaan sumber daya. Memberikan keuntungan bagi korporasi. Motif utama tindak pidana korporasi adalah keuntungan ekonomi, baik berupa peningkatan laba, penghematan biaya, atau dominasi pasar yang diperoleh secara tidak sah. Terjadi karena kebijakan atau pembiaran pengurus. Korporasi seringkali dianggap bersalah bukan hanya karena tindakan langsung, tetapi juga karena pembiaran atau omission atau kegagalan pengurus dalam mencegah pelanggaran hukum. Menimbulkan dampak sosial
ekonomi, atau lingkungan yang luas. Akibat tindak pidana korporasi seringkali lebih besar disebanding kejahatan individu karena dapat mempengaruhi masyarakat, negara, dan lingkungan secara sistemik. Bentuk-bentuk tindak pidana korporasi. A. Tindak pidana lingkungan hidup. Terjadi apabila korporasi melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, misalnya pembuangan limbah beracun ke sungai tanpa izin atau melampaui batas baku mutu lingkungan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Melibatkan perbuatan seperti penyuapan, gratifikasi, penggelapan dana perusahaan, atau pencucian uang yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tidak sah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. C. Tindak pidana perpajakan dan keuangan negara. Korporasi dapat melakukan penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, atau pelaporan fiktif yang merugikan pendapatan negara. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Jungto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. D. Tindak pidana perbankan dan pasar modal. Meliputi tindakan seperti penipuan investasi, manipulasi saham, penyalahgunaan dana nasabah, atau insider trading yang merugikan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. E. Tindak pidana ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen. Terjadi ketika korporasi mengeksploitasi tenaga kerja, membayar upah di bawah standar, atau memproduksi barang berbahaya bagi konsumen. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang menunjukkan adanya keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana. Pengaturan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dapat dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada entitas badan hukum yang memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi, baik berdasarkan kebijakan, keputusan, maupun pembiaran oleh pimpinan. Tindakan tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi secara langsung maupun tidak langsung. Pertanggungjawaban dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai badan hukum, pengurus yang mengambil keputusan, atau keduanya secara bersama-sama sesuai dengan tingkat keterlibatan dan manfaat yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban korporasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, tergantung pada siapa yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana. Bentuk-bentuk tersebut mencerminkan hubungan antara tindakan individu pengurus dan kepentingan korporasi sebagai badan hukum. 1. Pertanggungjawaban langsung atau direct liability. Korporasi langsung dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Dalam hal ini, perbuatan individu dianggap sebagai perbuatan korporasi karena dilakukan dalam rangka kepentingan badan hukum tersebut. 2. Pertanggungjawaban tidak langsung atau vicarious liability. Dalam bentuk ini, pengurus atau pimpinan korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Hal ini terjadi apabila pimpinan mengetahui, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam lingkup kerja perusahaan. 3. Pertanggungjawaban bersama atau joint liability.
Bentuk ini diterapkan apabila baik korporasi maupun pengurus sama-sama terlibat dan memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum dibebankan secara bersamaan, baik kepada badan hukum maupun individu yang mewakilinya. Kendala penegakan hukum korporasi. Penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi berbagai tantangan yang bersifat teknis maupun struktural. Kompleksitas organisasi dan sulitnya pembuktian niat jahat seringkali menjadi hambatan utama dalam proses peradilan pidana. Berikut beberapa kendala utamanya. 1. Sulit membuktikan unsur kesalahan atau mens rea. Korporasi bukan individu yang memiliki niat atau kehendak, sehingga pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian mens rea menjadi sulit dilakukan. Penegak hukum perlu menelusuri keputusan dan kebijakan internal perusahaan untuk membuktikan adanya kesalahan. Struktur organisasi yang kompleks. Dalam perusahaan besar, rantai komando yang panjang membuat sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab langsung atas terjadinya tindak pidana. Hal ini sering dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap sistem korporasi. Tidak semua penyidik atau jaksa memahami mekanisme bisnis dan administrasi korporasi. Akibatnya banyak kasus berhenti di tahap penyelidikan karena kurangnya bukti yang relevan atau pendekatan yang tepat dalam menilai struktur korporasi. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Proses penegakan hukum sering terkendala oleh kurangnya sinergi antara kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Akibatnya penanganan perkara korporasi menjadi lambat, tidak konsisten, bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Contoh kasus korporasi yang terjadi di Indonesia. 1. Kasus PT Freeport Indonesia, pencemaran lingkungan. PT Freeport Indonesia pernah menjadi sorotan karena dugaan pencemaran lingkungan di wilayah Papua akibat pembuangan limbah tailing dari kegiatan tambang. Kasus ini menunjukkan bagaimana aktivitas industri besar dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius serta menimbulkan tanggung jawab pidana bagi korporasi dalam bidang lingkungan hidup. 2. Kasus PT Jiwasraya Persero, korupsi dan manipulasi investasi. Skandal Jiwasraya merupakan salah satu kasus korupsi korporasi terbesar di Indonesia, dengan kerugian negara mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dalam kasus ini, perusahaan dan beberapa pihak swasta terbukti melakukan manipulasi pengelolaan investasi. Kasus ini menegaskan bahwa badan usaha milik negara juga dapat dijerat hukum pidana korporasi. 3. Kasus PT Pertamina, tumpahan minyak di Karawang 2019. Pada tahun 2019, terjadi kebocoran sumur minyak di lepas pantai Karawang yang menyebabkan pencemaran laut dan kerugian bagi nelayan. Kasus ini menunjukkan bentuk kelalaian korporasi atau corporate negligence dalam menjalankan kegiatan industri yang berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. 4. Kasus PT Indosat Mega Media, penyalahgunaan frekuensi. Perusahaan ini pernah disorot karena dugaan pelanggaran izin penggunaan jaringan dan frekuensi telekomunikasi. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pelanggaran administratif oleh korporasi dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana dalam bidang teknologi dan komunikasi. 5. Kasus PT Meratus Line, pencucian uang dan pelanggaran kepabeanan. PT Meratus Line diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan manipulasi dokumen kepabeanan. Kasus ini menjadi contoh bagaimana korporasi dapat memanfaatkan sistem bisnis dan perdagangan internasional untuk melakukan tindak pidana ekonomi. Penutup. Tindak pidana korporasi merupakan salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum modern. Korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korporasi bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan adanya perangkat hukum seperti KUHP, Undang-Undang Khusus, dan Peraturan Mahkamah Agung, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan konsisten. Melalui penerapan hukum yang tegas serta penerapan prinsip good corporate governance, diharapkan setiap perusahaan di Indonesia mampu menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, etis, dan berlandaskan pada hukum yang berlaku.